Baik, termasuk saksi hadir. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima materi dari Ustaz yang juga berdoa. Semoga materi kita pada sore ini bisa kita terima dengan baik dan menjadi salah satu pahala terbaik bagi kita. Dan kepada Ustaz Abu Umar dan tempat kami aturkan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mendukung kita untuk melanjutkan pembahasan kita seputar fikih as-shaum. Dan di kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk pembahasan seputar syurut sihhatis siyam, syarat-syarat sahnya puasa. Jadi puasa yang kita kerjakan yang asalnya adalah syarat sahnya. Dan syarat itu ma yalzam min adamihi adamun wa la yalzam min wujudihi wujudun wa la adamun. Jadi syarat itu sesuatu yang ketika tidak adanya maka ini disyaratkan tidak ada. Dan ketika adanya syarat maka tidak mengharuskan adanya yang disyaratkan ataupun tidak adanya. Pasti. Caranya syarat sholat itu wudu. Syarat sholat itu wudu. Ketika wudu tidak ada maka sholat itu ada tidak? Ketika wudu tidak ada, sholat itu ada tidak? Tidak. Jadi ketika wudu tidak ada, berarti sholat tidak ada. Artinya tidak sah. Tapi ketika ada wudu, apakah mengharuskan sholat? Tidak. Mungkin saja orang berwudu untuk apa? Untuk baca Quran, untuk apa lagi ya, masuk masjid dan sebagainya misalnya, atau untuk hal yang lain seperti itu. Ini syarat. Dan syarat itu yang sedia. Beda dengan rukun. Beda dengan rukun. Kalau rukun itu masuk rangkaian suatu amal ibadah. Tapi kalau syarat itu apa? Itu apa? Syarat itu di luar. Contoh syarat bukan syarat wudu. Maka apakah wudu masuk rangkaian sholat? Tidak. Tapi kalau rukun masuk, contohnya apa? Ruku, sujud, baca Al-Fatihah. Maka ruku, sujud, baca Al-Fatihah, apakah masuk rangkaian sholat? Masuk. Itu beda. Itu beda. Jadi masalahnya syarat itu ada syarat sah, ada syarat sempurna. Ada syarat sah, ada syarat sempurna. Ada syarat apa lagi coba? Syarat wajib, ada lagi beda-beda. Contoh di syarat balik itu syarat sah atau syarat wajib? Sah, berarti yang belum balik kalau sholat tidak sah. Anak umur 10 tahun sholat sah tidak? Dia belum balik sah tidak? Berarti balik syarat apa? Syarat wajib. Salah satu contohnya apa?
ketika salat sahnya wudhu. Maka ketika tidak ada wudhu berarti tidak ada sholat. Maka bedakan antara salat wajib salat apa jemaah? Salat sah. Bahkan salat sah nanti ada dua. Ada berupa perintah, ada berupa larangan. Salat berupa perintah itu tidak akan gugur walaupun sebabnya lupa. Tapi kalau salat berupa larangan akan gugur jika disebabkan apa? Lupa. Contohnya, salat sah salat itu yang berupa perintah wudhu. Ketika seseorang lupa sholat tidak berwudhu, sah tidak sholatnya? Sah tidak? Tidak. Tapi kalau seseorang dia sholat lupa, di punggungnya ada najis. Selesai salat dia tahu, oh di punggung saya ada najis. Pertanyaannya, sah tidak sholatnya? Sah. Sama-sama salah. Kenapa yang satu sah, yang satu tidak sah? Sebenarnya yang satu berupa perintah, yang satu berupa larangan. Jadi kalau yang berupa perintah tidak akan gugur walaupun sebabnya lupa, tapi kalau yang berupa larangan akan gugur kalau sebabnya lupa. Apa dalilnya? Nabi ya. Suatu ketika Nabi pernah sholat, di tengah sholat turun malaikat Jibril. Kemudian menghabarkan bahwa di bawah sandalnya ada darah kera. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya darah kera itu najis. Maka Nabi sepenantitas melemparkan sandalnya dan para sahabat pun sama. Ya. Yang menariknya jemaah sekalian, Nabi tidak mengulangi sholat dari awal, tapi beliau melanjutkan. Sehingga hal ini artinya rakaat yang pertama yang beliau sholat dengan membawa najis, rakaat pertama itu dianggap tidak? Dianggap tidak? Dianggap. Karena kalau tidak dianggap nanti akan pulang dari awal. Sehingga ketika Nabi justru melanjutkan, oh berarti orang yang sholat membawa najis karena lupa, sholatnya sah. Tapi kalau di tengah-tengah gimana? Kalau di tengah-tengah dilihat, kalau bisa dibuang tanpa membuka aurat, lakukan. Itu lanjutkan. Tapi kalau misalkan tidak mungkin, karena kalau harus melepaskan pakaian, konsekuensinya aurat terbuka, ya sudah batalkan. Batalkan, kemudian apa? Cari pakaian atau dibersihkan, setelah itu baru diulang sholat. Ini pendapat jumhur. Kalau dilanjutkan apa? Tidak boleh orang sholat membawa anak kecil atau gendong anak kecil yang sudah tipis di atas, itu tidak boleh. Kenapa? Karena sama halnya dia membawa najis, itu tidak boleh. Walaupun kalau pendapat Syekhul Islam Ahmad Pak Imam Abu Hanifah pendapat beliau tetap sah. Cuma kalau sengaja berdosa tapi tetap sah. Tapi kalau tidak sengaja atau dalam ini tidak mampu untuk dibuang, beliau pendapatnya tidak berdosa dan tidak sah. Itu pendapat Abu Hanifah. Jadi kalau sholat sengaja bawa najis itu tetap sah. Dari pendapat yang kuat pendapat jumhur. Artinya kalau sengaja sholatnya batal. Tapi kalau lupa maka ya dimaafkan seperti itu. Dan yang masalahnya yang akan kita bahas ini berupa syarat sah puasa. Jadi artinya kalau misalkan syarat ini tidak terpenuhi, puasanya tidak sah. Maka di antara syarat puasa yang pertama at-taharatu minal haidi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Itu syarat sahnya. Jadi kalau syarat yang tidak terpenuhi, dalam artian ada seorang wanita haid ataupun nifas dan dia mampu untuk puasa, akhirnya dia minum untuk berpuasa.
Pertanyaannya, apa yang dia dapatkan? Hah? Pahala atau dosa? Hah? Kalau dia tahu hukumnya tidak boleh puasa, kemudian ngeyel puasa, dosa. Tapi kalau tidak tahu, tidak dosa, tapi puasanya tidak sah. Tidak boleh. Kalau dengan puasa dia berdosa, berarti kalau tidak berpuasa dapat pahala tidak? Hah? Wanita puasa, kapan wanita haid tidak berpuasa dapat pahala tidak? Dapat pahala. Makanya ibadahnya wanita haid itu diantaranya tidak puasa. Oh, enak ya. Tidak puasa dapat pahala. Sorry. Kenapa? Ya tadi kalau kemudian dilanggar justru dia dapat dosa. Jadi rumah manis sederhana. Sama seperti ketika Nabi itu ditanya, ketika beliau mengatakan apa? Ketika seorang suami mendatangi istrinya, maka itu dianggap apa? Sedekah ataupun dalam artian pahala. Ketika dikasih rumah makan. Bagaimana ketika seseorang dia dalam artian menumpahkan sesuatu yang haram, apakah tidak dapat pahala? Apa dia dapat dosa? Iya. Maka seperti itu kan. Ketika ditumpahkan kepada suatu tempat yang haram dapat dosa, berarti kalau ditumpahkan di tempat yang halal berarti dapat ya, maka itu sama. Wanita haid kalau dia puasa berdosa, berarti kalau tidak puasa justru dia dapat pahala. Wa huwa syartun li wujubil ada'i wa risihah. Jadi taharah atau suci dari haid dan nifas merupakan satu syarat ya, berupa kewajiban dan sah untuk ya, mengerjakan puasa. Dan sehingga ada masalahnya walaupun lupa ya, kesalahan dia lagi haid tapi lupa hari kedua puasa ya, sampai maghrib baru sadar, oh saya itu lagi haid, tetap tidak sah. Ya, tetap tidak sah. Wa sayatil kalamu ala dzalika qalibun, dan akan datang masalah sebentar. Ini yang pertama, jadi apa? Taharah atau suci dari haid dan nifas. Yang kedua, an-niyatu. An-niyatu, niyat. Cuma niat. Apa bedanya ikhlas dengan niat? Hah? Apa bedanya niat dengan ikhlas? Niat lebih umum daripada ikhlas. Ikhlas lebih lurus daripada niat. Pertanyaannya, apa arti ikhlas? Apa artinya? Ikhlas itu kita beramal semata-mata karena itu sederhana. Kalau niat apa? Niat itu artinya sengaja untuk melakukan sesuatu. Al-azmu ala fi'li syai', sengaja untuk melakukan sesuatu. Ini ada gelas, ada air. Kita sengaja minum. Itu niat tidak? Niat. Pertanyaan, walaupun ada dilafalkan, saya diam, saya minum, niat tidak? Niat. Baik. Sebagian ulama ada yang mereka mensyaratkan dengan apa? Atau ulama itu sebagian apa? Kelompok. Jadi kalau ingin puasa harus niat. Kalau lagi apa dilafalkan. Kalau ingin sholat ya harus dilafalkan. Sholat auto apa? Maghribi misalkan. Nawaitu shawma budin dan adai fardhi syahri Ramadan. Hadhihi sanatin. Apa lagi jawab? Kalau kita ta'ala. Jadi mereka mengharuskan melakukan
Sehingga konsekuensinya berarti kalau tidak dilafalkan berarti tidak niat. Kalau tidak dianggap niat berarti saudaranya tidak sengaja. Kalau tidak sengaja berarti tidak dianggap sahih. Maka konsekuensinya jemaah, kalau niat itu bisa dianggap, kalau dilafalkan, maka konsekuensinya kalau misalkan pas puasa siang hari ambil air ada gelasnya, ada airnya, diam-diam nggak ngomong berarti tidak niat. Kalau tidak niat berarti baru tidak. Itu tidak apa-apa. Itu nggak niat ya. Nggak niat itu ya saudaranya lupa. Itu konsekuensinya. Sehingga seseorang kalau sengaja melakukan sesuatu itu sudah niat. Contoh, dengar adzan, tiba-tiba ke belakang, buang air kecil, setelah itu butuh, kemudian datang ke masjid. Pertanyaannya, dia sudah niat tidak? Sudah niat. Jam 3 malam bangun, kemudian makan sahur, dan nggak pernah mengatakan apa? Nawaitu sholat. Pertanyaannya, dia sudah niat tidak? Sudah niat. Sehingga tidak perlu kemudian capek-capek membuat redaksi tersebut. Karena sebagian orang gimana? Karena tidak tahu redaksinya, menjadi sholat. Dia ingin tahajud atau ingin duha, nggak tahu lafaznya. Dia tanyakan apa? Bagaimana sih cara apa? Niatnya. Nawaitu duha. Tidak masalahnya. Kalau kita sengaja melakukan sholat dan niat dalam hati tidak duha, itu sudah sah. Ya sudah, sehingga tidak perlu kemudian memberat atau menyusahkan diri dengan membuat redaksi tertentu yang itu tidak dicontohkan tidak terjadi. Ujian mereka ini untuk memudahkan. Pertanyaannya, meski ini sebenarnya memudahkan atau memperberat dirinya? Kan ujian mereka pun memudahkan. Pertanyaannya, ini sebenarnya memudahkan atau membuat susah? Membuat susah. Kadang sebagian orang murah-murah, usul. Ya, kalau tadi orang yang dia mencoba mengisi sunnah pasti itu jadi apa? Dia akan terkalahkan, berlebihan. Itu nggak boleh. Coba kalau seandainya sesuatu itu dilakukan dengan sengaja, disyaratkan, dilafalkan. Oh, ini sama halnya Allah membebankan sesuatu kepada kita yang kita nggak mau. Mau makan, oh saya mau makan, oh niat. Mau pakai pakaian, oh saya mau pakai pakaian, oh niat. Saya mau nikah, oh niat. Saya mau bayar utang, oh niat. Kalau diam nggak dianggap. Berapa banyak amalan-amalan yang akhirnya dianggap tidak niat. Itu bahayanya. Ya sehingga yang masalahnya niat itu lebih umum daripada ikhlas. Sehingga niat itu bisa baik bisa buruk. Dan niat itu makan duha al-qalb, tempatnya di hati. Karena memang termasuk amalan hati. Fa inna shauma Ramadan ibadatun la yasihu illa bin niyati kasairi ibadah. Semuanya puasa Ramadan adalah ibadah, sehingga ia tidaklah akan sah kecuali dengan niat sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepada-Nya. Ayat ini jangan salah turun berkaitan dengan Bani Israil. Tapi ingat, yang menjadi ibrah atau pelajaran adalah
umuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Ayat yang berbicara tentang celaan untuk orang Yahudi dan Nasrani. Al-Fatihah. Wa maghdubi alaihim waladdallin. Kan maksud itu siapa? Siapa Bapak? Al-Maghdubi Yahudi. Ad-Dhalin Nasrani. Pertanyaannya, apakah ayat ini berlaku hanya untuk Yahudi dan Nasrani? Tidak. Kenapa? Karena yang menjadi ibro bi'umumin lafzi la bikhususin sama. Sehingga artinya kalau ada muslim sifatnya mirip dengan mereka, ya sama. Punya ilmu tapi disembunyikan, suka beramal tapi tidak dibangun di atas dasar ilmu, ya mirip seperti orang Yahudi ataupun Nasrani. Dan banyak ayat-ayat yang dalam artian turun secara khusus, tetapi pelajarannya apa? Umum. Ya pelajarannya. Contoh ayat apa lagi? Yang turun khusus. Banyak itu tentang apa namanya? Ketika Nabi seolah-olah mengharapkan apa? Ya, susu gara-gara apa? Gara-gara istilahnya mencari itu istrinya apa-apa. Maka sama, kan sebabnya khusus. Tapi yang jadi ibroh jadi tidak boleh kemudian kita mencari itu istri sampai akhirnya mungkin melanggar syariat itu nggak boleh. Jadi tidak diperbolehkan seperti itu. Jika walaupun ayat ini khusus atau turunnya berkaitan dengan Bani Israel, maksudnya mereka diperintahkan untuk ikhlas ketika beribadah, tapi ibrohnya umum. Yang selain Bani Israel, terkhusus umat Rasulullah pun diperintahkan untuk ikhlas ketika beribadah. Ya, karena ingat yang masalah yang syarat sahnya ibadah yang kita kerjakan ada berapa? 2. Sudah dimatakan 3. Pertama ikhlas, yang kedua itikad, yang ketiga pelakunya ahli tauhid. Karena dia sudah ikhlas, sudah itikad, setelah itu datang ke dukun, percaya dengan apa yang disampaikan dari perkara-perkara yang baik. Pertanyaannya, amal yang sudah diterima jadi terhapus tidak? Terhapus. Karena amal kita itu masalah yang bisa terbatalkan di 3 tempat, di awal, di tengah, di akhir. Di akhir dengan apa? Sumpah. Dengan apa? Syirik. Itu bisa batal. Kalau sedekah diungkit-ungkit, sehingga kita pun diperintahkan untuk menjaga niat, akan menjaga ibadah di awal, di tengah, di akhir. Dan kemudian masa sudah ibadah pasti kemudian apa? Diterima? Belum tentu. Karena ulama kita itu aja masalahnya. Ketika mereka ingin masuk Ramadan 6 bulan sebelum masuk Ramadan berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Selesai Ramadan mereka tetap doa agar apa? Amalnya diterima selama berapa bulan? 5 bulan. Jadi bukan pas idnya saja, takut kalau kemudian dan minggu terus aja sampai 5 bulan agar amalannya diterima oleh Allah. Sehingga penting untuk menjaga amalan kita, itu penting. Kemudian masalah wali anna al-insaf qad yakunu lil 'adati aw li adam al-ijtihai aw li maradin aw riyadati aw ghairi dzalika. Hal ini dikarenakan menahan tidak makan dan minum atau menahan diri pembatal puasa terkadang ya karena kebiasaan. Kalau bagi tidak pernah makan atau kadang-kadang dari tertentu dia tidak makan atau karena tidak selera. Kecuali makannya tahu
tempe, akhirnya apa? Saya mau makan. Atau karena sakit, atau karena kesehatan, atau mungkin ya karena ingin diet, biar langsing dan sebagainya. Jadi banyak apa jemaah motifnya, banyak tujuannya. Dan jemaah sekalian, apa yang bedakan? Apa yang bedakan? Niat. Fala yata'ayyanu illa bin niyati. Jadi semua itu tidaklah terbedakan kecuali dengan niat. Sini saya contohkan. Orang sholat apa? 2 rakaat. Qobliyah zuhur. Jadi ini dua orang sholat qobliyah zuhur. Dan waktunya memang mepet, hanya bisa untuk 2 rakaat. Satu orang dia niat hanya qobliyah zuhur 2 rakaat. Satunya niat qobliyah zuhur 1, kemudian sholat antara adzan dan iqamah 2, kemudian sholat tahiyatul masjid 3, kemudian sholat setelah wudu 4, kemudian sholat istikharah 5, kemudian sholat hajat 6, kemudian sholat taubat 7. Kemudian ditambahkan selepas nikah sholat setelah akad nikah ada 8. Zuhurnya sama 2 rakaat. Tapi antara orang yang pertama yang niatnya cuma qobliyah zuhur dengan yang tadi niatnya sampai 7 sholat, kira-kira jemaah sekalian, hasilnya sama tidak? Hasilnya sama tidak? Beda jauh. Dan itu yang membedakan niat. Ada 2 orang dia sama-sama mandi, satunya niat untuk kebugaran saja, satunya untuk menghilangkan hadas besar. Sama tidak hasilnya? Beda. Satu hanya dapat bersih, satunya dapat bersih dan dapat pahala. Sehingga memperhatikan niat itu perkara sangat penting. Dan ini juga memang di antara salah satu pembeda antara ahlul ilmi dengan orang jahil. Jadi ahlul ilmi itu kadang-kadang jemaah fisiknya diam, bahkan mengalir, bahkan sangat begitu banyak. Kenapa? Ternyata banyak niat ya. Lalu mungkin pernah belajar tentang kalimat law, tidak boleh juga dibahas. Ucapan law itu ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Law itu kalau diucapkan untuk menolak syariat haram, seperti propaganda orang-orang kafir Quraisy. Ketika dengan sahabat Khalid ketika perang dikatakan apa? Seandainya kalian nuruti apa yang kami sarankan, kalian tidak akan terkalahkan. Apa maksudnya? Ucapan lauknya itu tujuannya untuk menolak syariat jihad. Oh ini haram. Tapi kalau ucapan lauk ini untuk hal yang baik, boleh tidak? Ya Allah, seandainya saya punya harta seperti Abdurrahman bin Auf, saya ingin nikah 4 wanita, ingin sedekah seperti Abdurrahman bin Auf. Ternyata 2 cilok bisa nikah 1 wanita. Sedekahnya hanya beberapa orang saja. Akhirnya mati. Tapi dia punya niat seperti dan ini jadikannya seperti Abdurrahman bin Auf. Pertanyaannya masalahnya, ketika dia meninggal, apakah dia dicatat seperti memiliki amalan Abdurrahman bin Auf? Sama tidak? Sama cuma. Sebentar lagi masuk Ramadan, ya Allah, nanti pas Ramadan saya ingin memberikan iftar di seluruh masjid yang ada di kota Semarang. Ternyata bisanya cuma hari Ahad pas kajian khair misalnya. Tapi dia sudah niat, usahanya disemangat karena ingin memberikan iftar. Sampai habis Ramadan hanya bisa untuk khair saja. Pertanyaannya,
apakah dia sudah dicatat seolah-olah telah memberikan iftar di masjid yang ada di Kota Semarang? Jawabannya iya. Makanya jangan ledakannya. Kita harus ingat sebelum masuk Ramadan ya. Ya Allah, saya ingin menghafalkan Quran 30 kali. Ya Allah, saya ingin menghatamkan kitab itu. Saya ingin memberikan iftar di orang masjid di sana. Saya ingin menyumbang yang itu. Itu tidak masalah. Kalau begini masalah kali ini, ya Allah, kalau saya punya uang 30 miliar, saya ingin sedekah ke masjid ini. Ternyata setelah dapat 30 miliar enggak jadi sedekah, dosa tidak? Tidak dosa. Pertanyaan dapat pahala tidak? Dapat pahalanya. Jadi ada ruginya, niat itu ada ruginya. Bahkan dengan niat baik tersebut, kadang-kadang seseorang akan dimudahkan urusannya. Kenapa? Karena akan banyak orang yang rezekinya lewat dia. Semuanya. Kasih ingat, mulai di kitab ditulis mau niat apa saja. Dengan semangatnya pas membela apa untuk saja. Ketika jualan ini untuk memberi pahala kan, lu tulis. Dan ini misalkan. Kalau ternyata hanya beberapa saja yang lakukan tidak masalah. Jadi tidak masalah. Ibu yang masalahnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, la yasih as-sawmu illa binniyah. Jadi puasa itu tidak sah kecuali dengan niat. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya di hati. Ini Al-Imam Syafi'i, ulama dari Syafi'iyah. Sehingga ini juga isyarat bahwasanya jamaah sekalian ada kekeliruan dari sebagian orang yang salah paham ketika berhujjah dengan apa? Pendapat Al-Imam Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat yang itu dilafadzkan itu keliru. Tapi sebagian orang berhujjah dengan apa? Dengan ucapan ketika mau haji dan umrah, katanya kalau mau haji dan umrah. Ini kan niat dilafadzkan. Jawabannya ini bukan niat yang dilafadzkan, tapi zikir ketika mau haji dan umrah. Karena gini masalahnya, seandainya ada seseorang, misalkan sholat duhur, sholatnya duhur, hatinya duhur, yang terucap asar. Jadi hatinya duhur, waktunya duhur, yang terucap asar. Pertanyaan, sah tidak sholatnya? Sah. Kenapa? Yang teranggap hati. Sebaliknya, waktunya duhur, lafadznya duhur, usolli fardhu duhri, niatnya asar, hatinya. Sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Yang teranggap itu hati. Maka niat itu maka luar al-qalbi, tempatnya di hati. Ada orang misalkan dia mau labbaik Allahumma umrah, tapi niatnya haji, sah tidak? Ya sah. Kenapa? Karena yang teranggap hati, bukan lafaz, bukanlah lafaz seperti itu. Ibu punya masalahnya, wa isyarat fi ijza'in niyati arba'at syurut. Jadi niat itu akan dianggap dan sah ketika terpenuhi 4 syarat. Ketika terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, al-jazmu, dipastikan. Maksudnya apa? Tidak boleh ragu. Makanya maksudnya puasa di hari Syak itu tidak sah. Contoh misalkan, oh nanti jangan-jangan Sabtu Ramadan. Akhirnya apa? Dia niat, oh sudah puasa saja. Jaga-jaga barangkali apa? Ramadan. Itu nggak boleh. Dan puasanya tidak sah. Kenapa? Niat itu harus jazm, pasti, tidak boleh ragu. Wasbarat tuqat anti taruddud. Dan ini disyaratkan untuk memutuskan keraguan. Hatta law nawa al-lail asyak siapa
Ingkar nabi Ramadan dan ya justru sampai ke seorang dia niat di malam hari di hari atau di malam syak untuk puasa di pagi harinya, maka kalau puasa Ramadan tidak sah, tidak sah. Dan ini masalah. Ada seorang dia sudah niat pasti untuk puasa, tiba-tiba di pagi hari dia akan tidak puasa, sehingga ragu-ragu ingin membatalkan, ragu-ragu belum pasti, ragu-ragu ingin membatalkan, tapi akhirnya nggak jadi. Pertanyaan, puasanya apa tidak? Hah? Tidak apa? Tapi dia ragu-ragu, dia harus pasti. Karena ini ada seorang dia kebetulan jemur pakaian. Pas pakaian kedua turun hujan, dia ragu, oh batalkan tidak ya, batalkan tidak. Tapi tak dilanjutkan, saya tidak sholat. Tapi dia ragu ya. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Niat itu harus pasti. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan sah. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia menjadi ketika terjadi keraguan, kembalikan kepada hukum asal. Kembali kepada hukum asal. Pertanyaan masalah. Kasus yang pertama tadi, ada orang sudah niat pasti puasa, kemudian muncul ragu-ragu ingin membatalkan. Berarti hukum asalnya yang mana? Ada niat atau ragu membatalkan, atau batal dan tidaknya? Masih ada nih. Ada orang dia sholat sudah pasti, tiba-tiba muncul ragu mau dibatal atau tidak. Berarti kembali ke hukum asal apa? Sholat niatnya masih ada. Maka ada kaidah yang mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Jadi yakin itu tidak akan hilang dengan sebab keraguan. Ada orang sholat ya, tiba-tiba ragu, oh tadi waktu itu tidak ya. Apakah dengan hanya ragu, oh kayaknya itu atau tidak ya? Apakah sudah otomatis batal? Tidak. Dan mengatakan tidak wajada akan tukufibat mihisyik. Apabila salah diharapkan mendapatkan itu sesuatu, akhor jamin mihisyik amna, kemudian ragu. Fasyakkan, dia ragu kemudian dia ragu keluar sesuatu berikutnya atau tidak. Apa kata Nabi? Banyak dia minat masjid. Maka jangan dia keluar dari masjid sampai dia mendengar suara ataupun mencium bau tepung. Itu dari itu. Jadi ragu-ragu itu tidak menghilangkan sesuatu yang dia inginkan. Sehingga dari sini juga jamaah penting bagi kita untuk mengetahui apa hukum asal. Penting. Karena ketika terjadi sesuatu kembali hukum asal itu yang yakin. Coba lagi. Ingat ada kaidah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Al-aslu fil qadda'i wal wudu' wal nafsi wal awadi bil maksud. Tahrimuha hatta yaji al-hilm. Jadi hukum asal kemaluan, daging, harta dan jiwa itu terpelihara. Hukum haram itu tetap berlaku sampai datang dalil yang mengatakan haram. Coba, ada seorang wanita lagi jalan, bolehkah kemudian orang kata, oh dia istri saya, boleh aja? Nggak boleh. Kenapa? Karena hukum asal kemaluan haram. Dia bisa haram dengan apa? Dengan nikah. Ini dengan akad. Maka tak boleh kemudian kita asal ngaku-ngaku wanita istri kita itu nggak boleh. Sama hukum asal dari itu haram. Sampai datang dalil mengatakan haram. Bagaimana caranya? Disembelih salah satu. Sehingga kalau misalnya terjadi ragu-ragu, kembalikan kepada hukum asal. Contoh, ada seorang yang misalnya berburu-buru, ditembak, jatuh, ternyata di atas air, tenggelam. Sehingga di sini kita ragu, burung ini mati karena tembakan atau karena tenggelam. Kita ragu. Kalau karena tembakan berarti halal, kalau karena tenggelam berarti haram.
Berarti kalau orang seperti itu kembali kepada hukum asal apa? Hukum asal daging haram. Berarti boleh dimakan tidak? Tidak boleh. Ada misalkan seorang dia beli ayam ayam negeri. Tukang jagalnya sekali motong, lalu dicelupkan di air panas. Berarti kita ragu, ini ayam mati karena sembelihannya atau karena dicelupkan di air panas. Berarti hukum asalnya apa haram? Ada yang mengatakan sehabis disembelih ruhnya belum sempurna melayani, sudah dikuliti. Jadi kita ragu ini hewan korban ini mati karena disembelih apakah dikuliti? Berarti masalahnya ini hal berarti tidak boleh dibagikan ke masyarakat. Itu penting. Kalau misalkan kita mendapati sesuatu yang meragukan, maka kemudian mendukung asal seperti itu. Jadi yang pertama masalah niat itu harus pasti, tidak boleh ragu. Yang kedua at-ta'yin, ditentukan. Maksudnya apa? Ditentukan, jenisnya apa? Ibadahnya apa? Sholat-sholatnya apa? Puasa-puasanya apa? Itu penting. Walaupun tidak minta ini niat fi shaumil Ramadan wa shaumil fardhi wal wajib. Dan harus mentakyin niat, menentukan niat ketika puasa Ramadan dan puasa yang wajib. Harus. Ramadan sepakat, yang wajib yang lain harus. Contohnya apa? Nadar kafarah itu harus. Dan tidak cukup dengan mentakyin puasa mutlak, puasa mutlak saja itu nggak boleh. Dan tidak boleh juga maksudnya ketika puasa Ramadan mentakyin Ramadan plus puasa yang lain itu nggak boleh. Jadi kalau Ramadan cukup ya Ramadan saja. Maka puasa Ramadan itu tidak bisa ditasyrik, tidak bisa digabungkan. Contoh ini, pas dia puasa Ramadan kebetulan hari Senin. Akhirnya niat Ramadan plus niat puasa Senin itu nggak boleh ya mas. Harus niatnya cuma puasa Ramadan saja. Beda kalau pas kodonya Islam berapa? Bolehkah ketika kodo Ramadan kemudian diniatkan pas Senin misalkan sekaligus puasa Senin Kamis itu sama mendapat. Tapi yang kuat nggak boleh. Tetap niatnya kodo saja, walaupun dikerjakan hari Senin misalkan, tapi tidak puasa Seninnya tetap. Tapi niatnya yang selamat tetap kodo saja seperti itu. Kemudian yang ketiga at-tabyi, niat di malam hari. Dari kapan ya masalahnya? Dari tenggelam matahari sampai sebelum terbit fajar sore. Jadi misalnya kita ingin puasa besok, sekarang belum boleh. Sekarang boleh niat cuma. Niatnya nanti ketika maghrib sudah boleh. Kalau sekarang puasa besok itu dianggap. Jadi harus niatnya ketika sudah maghrib. Dan ini sepakat kalau puasanya wajib. Tapi kalau puasanya sunnah terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dibolehkan walaupun sudah terbit fajar shadiq, bahkan sudah terbit matahari. Yang penting ini belum makan. Tapi dia mengatakan ya sama saja. Tapi yang kuat kalau anak boleh. Walaupun tetap yang lebih hati-hati. Kalau ingin puasa sunnah pun kalau bisa niat di malam hari seperti itu. Kemudian masalahnya yang keempat, terjadi niat di kulli lailatin min Ramadan, memperboleh niat di setiap malam di bulan Ramadan. Memang ada masalahnya terkait tentang masalah ini. Apakah dibolehkan niat puasa itu di hari pertama Ramadan? Sebagian mengatakan boleh. Dengan alasan apa? Puasa Ramadan itu satu rangkaian, satu bulan, sehingga bisa terwakili di awal. Sama kalau kita misalkan ingin sholat, kan niatnya di awal saja. Kalau kemudian rokaat kedua niat lagi. Tapi sebagian yang lain mengatakan
ya, harus niat di setiap malam dengan alasan tidak sahih puasa Ramadan itu 1 bulan penuh, tapi antara satu puasa dengan puasa berikutnya terjeda dengan buka, sehingga ketika dia memulai puasa hari berikutnya itu seolah-olah dia ingin memulai ibadah baru, sehingga butuh niat baru. Sehingga yang paling selamat niat di setiap malam. Waktunya setelah tenggelam matahari sampai sebelum terbit fajar. Dan sekali lagi yang masalahnya niat itu sudah terwujud dengan apa? Dengan perbuatan. Artinya kalau misalkan di malam hari ketika malam kita bangun kemudian makan, ini sudah mengindikasikan kita niat puasa, sehingga tidak perlu kemudian antum mulai menghafal bahwa itu semua budi, tidak perlu sudah niat dalam hati, tidak perlu membelalkan atau merepotkan diri kamu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita saja untuk berapa terkait tentang syarat sahnya puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa sebelum itu kita buka tanya jawab. Silakan. Alhamdulillah. Sudah sampai kita bisa memasuki sesi tanya jawab. Bagi jemaah ikhwan yang ada yang mau bertanya silakan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kita tidak bisa menunaikan salat tarawih berjamaah di masjid karena itu suatu pekerjaannya harus diselesaikan dan salat tarawihnya nanti setelah pulang kerja? Tidak masalah bagaimana kalau seseorang tidak bisa sholat tarawih berjamaah di masjid karena masih bekerja. Apa kemudian boleh tarawihnya ketika selesai kerja? Ya boleh, tidak masalah. Tapi ingat, isaknya harus tetap ikut. Jadi isak dulu, setelah itu lanjutkan kerja, dan setelah selesai, setelah pulang, silakan sholat tarawih. Karena yang masa dia ingat sholat sunnah itu secara umum yang terbaik di mana? Di rumah. Kecuali yang dikecualikan. Contohnya apa? Tahiyatul masjid. Apalagi? Salat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Apalagi? Yang di masjid. Apa? Idul Fitri ada di musola. Ini berjamaahnya bukan di rumah seperti itu. Apalagi yang di masjid? Istiqomah di lapangan musola. Sholat syuruk, sholat apa? Gerhana. Di masjid. Sholat tarawih di mana itu? Berjamaah di masjid atau di rumah? Silahkan dapat coba. Tapi yang sahih, sholat tarawih termasuk sholat yang dipindahkan untuk berjamaah. Tapi sekali lagi, bukan berarti kemudian yang tidak jamaah berdosa. Boleh tidak masalah. Apalagi ada kerjaan kan gini. Berjamaah tarawih sunnah. Menunaikan amanah wajib tidak? Wajib. Berarti dahulukan yang mana? Yang wajib. Cuma kalau bisa di planning sebelum jauh-jauh hari kerjanya bisa dipindah, misalkan itu. Tapi kalau tidak bisa, maka dahulukan yang wajib. Tapi tetap setelah kerja, setelah pulang kerja, baru sholat tarawihnya seperti itu. Allah Ta'ala akan sholat. Ada pertanyaan dari Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Apa haram bagi wanita yang memiliki hutang puasa karena haid dan belum menggantinya sampai datang bulan puasa tahun berikutnya? Alasannya apa dulu? Oh, Ini masalahnya. Kalau misalkan ada alasan syar'i, maka satu dia tidak berdosa, dan nanti silakan qadha setelah Ramadan ini, dan hanya qadha saja. Tidak apa? Qadha terus dia tidak, hanya qadha saja.
Tapi kalau misalkan tanpa alasan syar'i, sengaja dia membunuh, pertama dia berdosa. Yang kedua, para ulama kita sekarang mendapat apakah kewajiban dia qadha dan fidyah atau qadha saja. Tapi yang kuat sebagai pendapat Syekh Muhammad bin Shalih itu dia mengatakan hanya qadha. Hanya qadha. Kenapa? Karena beliau qadha dan fidyah itu antara badan dan mukdam minhu. Jadi kalau sudah ada badan, ya yang di badan nggak perlu ada. Orang nggak bisa butuh tayamum. Masa kemudian tayamum dan wudu digabungkan? Kalau sudah tayamum ya perlu wudu. Sudah wudu ya perlu tayamum. Jika kalau meninggalkan atau melakukan wudu dengan sengaja, maka satu dia berdosa, maka segera bertobat, beristighfar. Kemudian nanti setelah Ramadan segera ditobat seperti itu. Allah Subhanahu bisa. Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Ustadz. Izin bertanya terkait dengan uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak puasa, diantaranya adalah safar. Bagaimana jika safar yang dilakukan adalah safar yang sifatnya dadakan? Misal dia di pagi hari puasa, kemudian karena ada suatu hal siangnya dia pergi safar, mana yang lebih afdol untuk dia tetap melanjutkan puasa atau membatalkannya? Subhanallah, Ustaz, jazakallahu khair. Jazakumullah khairan. Jadi maksudnya pertama orang yang paginya di dalamnya untuk safar, kemudian di siang hari ada keniatan untuk safar. Apakah orang seperti ini sama seperti orang yang dari awal ingin niat safar, artinya apakah safar jawabannya sama. Baik niat safarnya sebelum subuh atau setelah subuh misalkan, maka dia secara punya rukhsah untuk mengambil safar, akan mengambil rukhsah safar. Dan pertanyaan lain, mana yang afdol? Tetap puasa atau dibatalkan? Maka yang masalah pendapat yang tepat dalam masalah ini terkait afdol dan tidaknya, yang tepat dikembalikan kepada setiap orang. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ini, ketika dia kuat untuk berpuasa dan tidak mengeluh, yang terbaik buat dia puasa. Tapi pada puasa atau mengeluh, yang terbaik bukan. Apa dalilnya? Para sahabat Nabi. Ketika Nabi berperang di bulan Ramadan dan ada beberapa perangan itu dilakukan di Ramadan, seperti contoh Khandaq, kemudian apa? Perang Badar. Itu di Ramadan. Sebagian sahabat ada yang tetap puasa, sebagian sahabat bukan. Menariknya sama sekali, Nabi tidak mencela yang buka, tidak mencela yang puasa. Kenapa? Nabi menganggap yang puasa yang terbaik buat mereka dan yang buka yang terbaik buat mereka. Sehingga afdol dan tidaknya yang tepat dikembalikan kepada setiap individu. Kalau kiranya dia melihat dengan puasa kuat puasa, kenapa? Karena dia masukin. Kalau dia milih untuk buka, kadang pokoknya itu berat. Sehingga selagi dia kuat, lakukan saja. Tapi kalau tidak kuat, yang terbaik bukan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi ini juga pemahaman dengan dari Syekh Ahmad Al-Badawi. Alhamdulillah ta'ala. Itu apa? Baik, begitu. Apakah sah puasa jika belum mandi wajib? Apakah sah puasa kalau belum mandi wajib? Jawabannya sah. Syarat sahnya puasa itu bukan harus apa ya? Suci dari hadas kecil ataupun dalam artian mandi, nggak ada. Betul gitu. Ada seorang wanita yang misalnya menjelang subuh, haidnya berhenti.
Gak sempat mandi sudah masuk subuh. Tapi pas berarti niatnya dia sudah niat puasa, sudah niat puasa. Tapi gara-gara belum, tetapi dia belum sempat mandi, apa kemudian boleh dilanjutkan puasanya? Boleh nggak masalah. Atau misalkan suami istri habis bangun badan tiba-tiba apa? Ada pengumuman imsak misalnya. Akhirnya berhenti nggak jadi dilanjutkan. Akhirnya apa? Dia sempat mandi, sudah ada. Bolehkah puasa dilanjutkan? Ya boleh nggak masalah. Apa gini kasus yang benar-benar ini? Ada orang tidur siang, ini basah. Apakah dengan sempat ini basah batal puasanya? Intinya gini, kalau memang sudah niat di malam hari, ternyata kodarul tadi turun badan, akhirnya mepet-mepet subuh, nggak sempat mandi, maka lanjutkan saja puasanya dan sah. Allahu ta'ala. Ada dari mana yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Yang pertama terkait tadi ya, syarat sah yang berasal dari perintah dan syarat sah yang berasal dari larangan itu untuk preferensinya dari mana. Kemudian yang kedua terkait niat yang takyin menentukan Ramadan. Jadi ketika kita malam hari sudah sahur kan, insya Allah sudah dapat niat puasa secara umum ya. Tapi mentakyinnya Ramadan itu bagaimana indikasinya kita sudah mendapat, jangan-jangan misal lebih tapi belum tak niatkan Ramadannya nih, nah, itu kan bagaimana puasanya? Jawab sudah pertanyaan pertama terkait tentang pembedaan tadi syarat sah berupa perintah dan berupa larangan. Kenapa kok konsekuensinya beda? Saya ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di fatwa juga pernah seperti kenapa kok yang satu tidak sah, yang satu tetap sah? Maka belum dijelaskan tadi. Karena pertama satu berupa perintah, yang kedua satu berupa larangan. Jadi dibaca ya, faktor-faktor ini seperti itu. Yang kedua ada masalah, yang kedua cara kita mentakin puasa Ramadan, ya cukup. Hadirkan dalam hati besok ingin puasa Ramadan, selesai. Jadi nggak perlu tunggu apa? Kalau nggak perlu, sudah niat ingin puasa Ramadan, selesai. Jadi ada kata Ramadan, bukan kemudian saya ingin puasa. Ini belum cukup. Kalau seperti balik mutlak tadi tidak cukup hanya sekedar mentakin puasa mutlak. Jadi kabar Ramadannya harus ada. Artinya apa? Saya ingin puasa Ramadan dalam hati sudah selesai. Ya, sudah selesai seperti itu. Wallahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz serta seluruh jemaah yang hadir senantiasa diberi kemudahan untuk terus menjalani keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kapan Ustaz bertanya, apa batasan kemesraan suami yang tidak sampai membatalkan puasa? Apa batasan kemesraan suami dan istri yang tidak sampai membatalkan puasa? Ya, jamaah sekalian, berjumpa dengan istri ataupun dengan suami tidak membatalkan puasa asalkan tidak keluar air mani. Tapi keluar mani nggak batal. Tapi kalau keluar air mani batal. Tapi ingat ya masalahnya, walaupun misalkan dugaan kita kuat tidak keluar air mani, tapi hanya coba-coba. Kalau tidak ingin bayarkan, Nabi itu beda. Nabi, masya Allah, beliau tetap mencium istrinya ketika puasa. Beliau itu orang yang kuat menahan syahwat. Makanya kita niru seperti ini kita nggak mampu mungkin. Dan lain kalau ini apa? 14 hari. Setelah itu apa? Nyesel. Kalau kemudian terjadi misalkan seperti itu, ya jelas. Buat dibayar kafar. Jadi puasa itu harus apa? Diganti, kemudian tambahnya kafar. Apa kafarnya?
Mereka mudah. Kalau nggak mampu, puasa dulu 2 bulan secara berturut-turut. Kalau nggak mampu, memberikan makan 60 orang fakir miskin. Kalau ini nggak mampu, pertanyaan gugur tidak jawabannya. Kalau ini nggak mampu gugur tidak? Gugur. Pertanyaannya, apakah nanti kalau dia kaya wajib bayar? Wajib dan jawab? Yang sah tidak wajib. Karena sudah gugur selesai. Sama seperti orang misalkan hari ini puasa sholat karena nggak ada air, dia sholatnya dengan tayamum. Apa kemudian kalau ada air dia wajib wudhu? Enggak. Kenapa? Kalau sholatnya besar. Dan ketika itu dia sudah gugur, walaupun 5 bulan jadi orang kaya, enggak pernah. Tidak. Tapi yang masalah kalau itu syaratnya ini, batalnya gara-gara puasa. Yang kedua dilakukan di siang hari di Ramadan. Bukan di malam, malam beda. Kemudian di bulan Ramadan. Nanti gini, ada orang kotor Ramadan di bulan Syawal. Suaminya ngajak hubungan badan dan dia batal. Apakah ada kafarnya? Tidak ada. Walaupun itu puasa Ramadan, tapi karena kotor dan bukan dilakukan di bulan Ramadan, maka tidak ada kafar. Tapi wallahu a'lam bishawab. Itu kan maksudnya.